Halo semuanya, selamat datang di Ilmu Otak. Saya Karisa Eksta Putri, absen 5, kelas 8H, akan memberi materi tentang unsur, senyawa, dan campuran bersama teman-teman saya. Simak baik-baik ya. Oh iya, sebelumnya kalian tahu nggak apa sih unsur itu? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari sebuah unsur disebut atom. Contohnya, sebatang emas terdiri atas atom-atom emas. Jumlah unsur yang telah ditemukan para ahli adalah 118. Oleh sebab itu diperlukan suatu cara agar penulisan nama-nama unsur tersebut menjadi lebih sederhana. Cara tersebut adalah lambang unsur atau lambang atom. Lambang unsur mula-mula dibuat oleh John Dalton. Berikut unsur menurut John Dalton. Jenis-jenis unsur. A. Unsur logam. Contohnya aluminium, besi, barium, emas, kalium, dan lain-lain. B. Unsur non-logam. Contohnya belerang, bromin, fluoride, helium, dan lain-lain. C. Unsur semilogam. Contohnya boron, silikon, germanium, arsen, dan lain-lain. Selanjutnya, biar teman saya yang menjelaskan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesyama Pramata, absen 13 dari kelas 8 Sejarah singkat unsur. Pada tahun 1789, ahli kimia Prancis Antoine Lavoisier mencoba mengelompokkan unsur menjadi logam dan non-logam. 40 tahun kemudian, fisikawan Jerman Johann Wolfgang Bernoulli mengamati kesamaan sifat fisik dan kimia unsur-unsur tertentu. Dia menyusunnya dalam kelompok yang terdiri dari 3 unsur berdasarkan kenaikan berat atom dan menyebutnya triad. Mengamati bahwa beberapa sifat unsur tengah, seperti berat dan kepadatan atom, mendekati nilai rata-rata sifat-sifat ini pada 2 sifat lainnya dalam triad. Sebuah terobosan datang dengan diterbitkannya revisi daftar unsur dan massa atomnya pada konferensi kimia internasional pertama di Karlsruhe, Jerman pada tahun 1860. Mereka menyimpulkan bahwa hidrogen akan diberi berat atom 1 dan berat atom unsur lainnya akan ditentukan dengan perbandingannya dengan hidrogen. Misalnya karbon yang 12 kali lebih berat dari hidrogen memiliki berat atom 12. Halo semuanya, perkenalkan namaku Rahma Nur Anissa dari kelas 8H, nomor absen 24. Senyawa kimia adalah zat kimia murni atau zat murni yang terdiri dari 2 atau lebih unsur atau atom yang berbeda jenis. Misalnya, senyawa H2O terdiri dari hidrogen dan oksigen yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur penyusunnya melalui reaksi kimia. Senyawa pada dasarnya sama dengan molekul, namun senyawa hanya bisa disebut senyawa jika terdiri dari 2 atau lebih unsur yang berbeda jenis. Kesimpulannya, senyawa selalu berarti molekul, namun molekul tidak selalu berarti senyawa. Perbedaan jenis-jenis senyawa bisa dilihat dari rumus kimianya. Rumus kimia atau jumlah unsur dalam satu senyawa bisa memengaruhi sifat dari suatu senyawa atau zat. Perbedaan satu atau lebih atom saja bisa menghasilkan senyawa yang berbeda dengan sifat yang berbeda pula. Zat terbagi ke dalam zat murni yang terdiri dari unsur dan senyawa, serta zat campuran yang terdiri dari campuran serupa dan campuran beda rupa.
Senyawa dapat berwujud dalam 3 fase atau keadaan, yaitu padat, cair, dan gas. Senyawa akan terurai atau terpisah-pisah bila dipanaskan sampai suhu atau tingkat panas tertentu yang disebut suhu penguraian. Rumus kimia. Rumus kimia juga disebut rumus molekul, adalah cara ringkas memberikan informasi mengenai perbandingan atom-atom yang menyusun suatu senyawa kimia tertentu, menggunakan sebaris simbol zat kimia, nomor, dan kadang-kadang simbol yang lain juga, seperti tanda kurung, kurung siku, dan tanda plus dan minus. Jenis paling sederhana dari rumus kimia adalah rumus empiris, yang hanya menggunakan huruf dan angka. Senyawa molekuler, rumus ini diidentifikasikan setiap unsur kimia penyusun dengan simbol kimianya dan menunjukkan jumlah atom dari setiap unsur yang ditemukan pada masing-masing molekul diskrit dari senyawa tersebut. Jika suatu molekul mengandung lebih dari satu atom unsur tertentu, kuantitas ini ditandai dengan subskrip setelah simbol kimia. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama aku Asyifa Anggeni Putri, absen 4 dari kelas 8H. Salam kenal ya. Yang ketiga dan terakhir adalah campuran. 1. Definisi campuran. Dalam kimia, campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi. Sementara tak ada perubahan fisik dalam suatu campuran. Properti kimia suatu campuran dapat menyimpang dari komponennya, seperti titik lelehnya. 2. Jenis campuran. Jenis campuran ada 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Berikut ini penjelasannya. A. Campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya atau zat-zat penyusunnya. Contoh campuran homogen adalah larutan seperti larutan gula, larutan garam, dan sirup. B. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terjadi karena zat-zat penyusunnya tidak dapat bercampur secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contoh campuran heterogen adalah air dengan pasir atau air dengan minyak. Perbedaan unsur senyawa dan campuran. Apabila disimbolkan antara unsur senyawa dan campuran memiliki karakteristik berbeda. Unsur merupakan jenis materi yang sudah dalam bentuk paling kecil sehingga tidak dapat diuraikan kembali. Kemudian senyawa merupakan jenis materi yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan yang tidak sama melalui proses kimia. Sedangkan campuran merupakan jenis materi yang terbentuk dari dua atau lebih zat dengan sifat berbeda melalui proses kimia.